Selamat pagi dan shalom. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Charlie Herlin Manuputi SPDK. Saya adalah mahasiswa PPG Pendidikan Agama Kristen Gelombang 3 tahun 2025 di LPTK IAKN Manado. Saya mengajar di SMP Negeri 84 Maluku Tengah, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, saya akan mengikuti praktek mengajar di kelas 7 dengan topik Allah memelihara hidup manusia untuk mengikuti ujian kinerja. Terima kasih, selamat pagi dan shalom. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Ibu. Iya, hari ini kita akan memulai proses pembelajaran kita tentang pendidikan agama Kristen yang disingkat dengan PAK. Iya. Mengawali kita punya proses pembelajaran di hari ini, kita akan bernyanyi sebuah lagu yang berjudul Kasih Yesus. Semua tahu? Tahu, Ibu. Iya. Semuanya dipersilakan berdiri. 1, 2, 3. Kasih Yesus, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Kasih Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Kasih Yesusku. Ya, terima kasih anak-anak, dipersilakan duduk kembali. Mengawali kita punya proses pembelajaran di hari ini, kita ada dalam doa. Saya minta salah seorang anak untuk membawakan kita dalam doa. Adel, silakan. Ibu guru dan teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan banyak terima kasih kepada Tuhan Yesus atas penyertaanmu dari malam hingga pagi ini, yang kami boleh berada di 2 kelas 7 di saat ini. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami akan belajar pendidikan agama Kristen. Tuhan Yesus berapi kami dengan Roh Kudus, agar setiap pelajaran yang kami belajar, ilmu yang kami dapat, biarlah itu jangan daripada kami, tapi itu menjadi bekal bagi kehidupan kami sampai kami menuju masa depan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Iya, amin. Terima kasih Adel. Iya, anak-anak, sebelum kita belajar lagi, ada satu lagi yang saya mau kasih buat kalian. Kita tepuk 1. Itu contoh ya. Oke, kita mulai tepuk 1 yes, tepuk 2 oke, tepuk 3 semangat, tepuk 4 konsentrasi, tepuk 5 siap belajar. Oke, sudah bisa? Iya, kita mulai. Tepuk 1, tepuk 2, oke, tepuk 3, semangat, tepuk 4, konsentrasi, tepuk 5, siap belajar. Oke, terima kasih anak-anak. Iya, sebelum kita mulai proses pembelajaran kita, pernahkah kalian tinggal di rumah sendiri dan mungkin karena orang tuamu bepergian dan malam baru pulang? Pernah, iya. Apa yang kamu rasakan? Saya ada ketakutan. Iya. Adakah yang sampai menangis?
itu sangat membutuhkan kehadiran orang tua. Iya. Kalian membutuhkan kehadiran orang tua untuk mendampingi kalian, untuk merawat kalian sampai kalian besar seperti begini. Kalian membutuhkan orang tua kan? Iya, Ibu. Iya. Dalam keadaan kita takut, kita sedih, kita berdoa kepada Tuhan. Sebab kita percaya bahwa Tuhan memelihara hidup kita. Begitu juga ketika kita di sekolah. Kadang-kadang juga di sekolah kita mengalami kesulitan dalam belajar. Iya, pada saat kalian mengalami kesulitan dalam belajar, kalian meminta bantuan kepada siapa? Kepada guru. Kepada guru. Iya, kepada Bapak Ibu guru di sekolah ketika kalian mengalami kesulitan dalam belajar. Oke, hari ini kita akan belajar tentang Allah memelihara kehidupan manusia. Allah memelihara kehidupan manusia. Jadi ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan arti Allah memelihara hidup manusia. Yang kedua, bersikap sebagai manusia yang percaya pada pemeliharaan Allah. Yang ketiga, membuat karya yang berkaitan bukti-bukti bahwa Allah memelihara hidup manusia. Yang berikut, yang keempat, kita mempresentasikan karya yang berkaitan dengan bukti-bukti Allah memelihara hidup manusia. Kalau kita berbicara tentang Allah memelihara hidup manusia, kalian ada sampai saat ini karena siapa? Karena Tuhan. Jadi Allah memelihara kehidupan manusia berarti Allah tidak hanya menciptakan, tetapi juga terus menjaga, merawat, dan menyelamatkan manusia serta seluruh ciptaannya sepanjang masa. Seluruh ciptaannya seperti apa? Hewan, tumbuh-tumbuhan. Iya. Jadi kita bisa lihat dalam Kejadian 2 ayat 15. Di situ dia bilang bahwa Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk menguasai dan memelihara taman itu. Dalam Kejadian 2 ayat 15 bilang bahwa Tuhan Allah mengambil manusia dan menaruhnya di dalam Taman Eden. Maksud daripada Tuhan Allah mengambil manusia dan menaruhnya dalam Taman Eden itu untuk apa? Untuk menjaga dan merawat Taman Eden. Jadi bukti pemeliharaan Allah terhadap seluruh ciptaan. Tadi saya bilang pertama bukti pemeliharaan Allah manusia dalam Taman Eden, karena Allah itu sangat mengasihi manusia sehingga Allah menempatkan manusia di Taman Eden. Semua suatu dalam Taman Eden kan tidak? Sudah, Iya, kemudian tugas manusia. Sekarang tugas manusia, tugas kita nih. Tugas saya dan kalian semua yang ada di dunia ini. Berarti kalau bilang tugas manusia, berarti manusia itu dia mesti bagaimana? Manusia harus melakukan perintah Tuhan. Dalam hal ini, menjaga dan melestarikan. Itu tugas dan tanggung jawab manusia. Kemudian yang ketiga, air bah. Sudah pernah dengar cerita tentang Batra Nuh? Sudah, Ibu. Sudah. Apa yang terjadi kepada Batra Nuh? Terjadi air bah. Tapi Allah tetap memelihara hidup manusia. Allah itu
dan Aibah. Itu Tuhan tetap memelihara manusia. Kalau Tuhan lepas manusia, berarti Nuh dan keluarga dan kita yang ada di dunia ini tidak ada. Oh, betul kan tidak Theo? Betul Theo. Oh? Jadi bukti pemeliharaan Allah kita ada sampai saat ini. Kemudian tanggung jawab manusia. Tadi saya sudah bilang bahwa tanggung jawab manusia yaitu apa? Menjaga dan melestarikan alam. Oh? Jadi kalau sudah tanggung jawab manusia untuk menjaga dan melestarikan alam itu Theo, berarti kita tidak boleh apa? Merusak alam. Contoh itu apa? Menebang pohon sembarangan, buang sampah sembarangan. Iya. Aspek pemeliharaan alam. Jadi, aspek pemeliharaan Allah itu ada 4. Aspek pemeliharaan Allah itu yang pertama, Allah memenuhi segala keperluan kita manusia. Kemudian, Allah peduli pada setiap aspek kehidupan kita. Aspek pemeliharaan yang berikut yaitu pelestarian. Iya. Kemudian, mengendalikan dunia. Iya. Yang berikut, contoh pemeliharaan Allah. Contoh pemeliharaan Allah itu yang pertama, Yesus memberi makan 5.000 orang. Iya, jadi ada aspek pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari melalui orang lain, kemudian pengalaman memelihara melalui pengalaman hidup kita, pemeliharaan jasmani dan rohani, kemudian pemeliharaan melalui doa. Pemeliharaan melalui orang lain, ada keluarga, ada teman, kemudian ada guru, ada jemaat. Iya, yang berikut teman. Iya, kalau dibilang dengan teman, berarti bukan saya di sekolah ini, tetapi juga di luar. Bagaimana sikap kita dalam berteman, baik itu di sekolah maupun di lingkungan sekitar tempat tinggal kita. Ya, kemudian guru, kita membutuhkan hubungan timbal balik antara guru dan siswa. Jadi kalau hubungan timbal balik antara guru dan siswa berarti kita dalam proses pembelajaran. Kalau tidak tahu, tanya kepada guru. Kemudian jemaat. Aspek pemeliharaan Allah itu jemaat. Jemaat dalam hal ini ketika kita ada dalam suatu lingkungan jemaat yang di dalamnya itu semua beragama Kristen Protestan. Kemudian pemeliharaan melalui pengalaman. Kemudian perlindungan dari bahaya. Kalau Tuhan tidak kasih perlindungan kepada kita, bayaran kasih tulai sudah jatuh. Bayaran kasih tulai sudah pakai celakaan. Tapi karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan selalu memelihara kita, dan perlindungan itu berasal daripada Tuhan. Ketika Tuhan memberikan kita perlindungan, kita selalu aman. Yang berikut pekerjaan. Yang berikut situasi sulit. Kemudian pemeliharaan jasmani dan rohani. Pemeliharaan melalui doa. Pemeliharaan melalui doa yaitu jawaban. Tuhan selalu menjawab kita punya doa-doa yang kita minta. Damai sejahtera. Hidup itu harus damai. Hidup itu tidak boleh bikin rusuh dengan orang. Hidup itu harus damai dengan orang lain. Kemudian pemulihan hidup. Iya, di saat ini ada diskusi dari materi yang saya sudah sampaikan tadi tentang
pemeliharaan Allah kepada manusia. Ada tugas yang saya mau berikan kepada kalian yang dikerjakan dalam bentuk kelompok. Saya sudah menyiapkan tugas dan tugas ini kalian kerjakan. Setelah itu kalian mempresentasikan hasil kerja kalian di depan ini. Jadi kalian dibagi dalam 3 kelompok. Ya, kelompok yang sudah ada ini. Kemudian setiap kelompok itu memiliki 2 pertanyaan. Jadi diskusi, ada buku yang ada pada kalian. Kalian diskusi, cari masalah, ada pertanyaan, cari solusi bagaimana jalan keluar dari pertanyaan itu. Iya. Iya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Iya, jadi setiap kelompok memiliki ada 2 pertanyaan. Jadi waktunya 5 menit, 2 menit kerja hasil diskusi, kemudian 3 menitnya kita presentasi di depan. Oke? Iya, kerja tanpa suara. Iya, sudah? Saya minta tolong Salves angkat bangku 2, taruh di depan ini supaya kita mau presentasikan kita punya hasil diskusi. Satu lagi. Iya, kelompok 1 saya minta untuk mempresentasikan hasil diskusi depan. Iya, silakan kelompok 1. Selamat pagi guru dan teman-teman semua, shalom. Saat ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Soal yang pertama, bagaimana kita dapat melihat pemeliharaan Allah dalam kehidupan keluarga kita sehari-hari? Jawab. Kita dapat melihat pemeliharaan Allah dalam kehidupan keluarga kita melalui pertama, kasih dan perhatian yang diberikan oleh anggota keluarga. Kedua, keselamatan dan perlindungan dari bahaya. Ketiga, berkat dan rezeki yang diberikan oleh Allah. Soal yang kedua, awak berani luar dan komunikasi dalam memahami pemeliharaan Allah dalam keluarga kita. Jawab. Doa dan komunikasi memainkan peran penting dalam memahami pemeliharaan Allah bagi keluarga kita. Doa memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan Allah dan meminta bantuannya. Komunikasi yang baik dalam keluarga dapat membantu kita untuk memahami kehendak Allah dan bekerja sama dalam berbagai perkara. Mungkin saja dari hasil diskusi kami. Selamat pagi dan shalom. Iya, kelompok 2 persilakan.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari Dr. Tiga akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Satu, bahwa pelihara alat berhubungan dengan tanggung jawab keluarga untuk menjaga dan merawat hubungan dengan anggota keluarga. Jawaban, pelihara alat berhubungan dengan tanggung jawab keluarga untuk menjaga dan merawat hubungan antara anggota keluarga adalah satu, alat yang dijadikan dan kepada kita untuk mengisi dan menghormati satu sama lain. Dua, melihara alat yang membantu keluarga untuk membangun hubungan yang harmonis dan saling mendukung. Kedua, apa implikasi pemeliharaan alat bagi keluarga dan hak tanggung jawab kita terhadap anak-anak dan orang tua? Jawaban, implikasi pemeliharaan alat bagi keluarga adalah satu, kita harus memberikan pendidikan dan pengajaran yang baik kepada anak-anak. Dua, kita harus menunjukkan kasih dan perhatian kepada orang tua dan anggota keluarga lainnya. Tiga, kita harus bekerja sama dalam menjaga dan merawat keluarga sebagai bagian dari kehidupan anak. Demikianlah hasil presentasi kami dari Kementerian Pendidikan. Terima kasih. Ya, kita berikan aplaus untuk perhatian. Jadi masing-masing kelompok sudah boleh mempresentasikan hasil diskusi kalian tadi. Jadi tujuan kita untuk diskusi tentang pemeliharaan alat dalam kehidupan manusia yang pertama, yaitu meningkatkan pemahaman tentang pemeliharaan alat dalam keluarga. Yang kedua, mendorong refleksi iman kita tentang pengalaman pribadi dalam kehidupan keluarga. Yang ketiga, membangun kesadaran tentang tanggung jawab keluarga dalam menjaga, merawat hubungan antara anggota keluarga dan membangun hubungan baik dengan Tuhan. Itu maksud daripada kita punya diskusi tadi, supaya kita saling memperlengkapi antara kehidupan keluarga dan kehidupan orang lain atau teman. Ya sudah. Jadi arti dari pemeliharaan Allah dalam kehidupan manusia, saya mau bilang kepada kalian semua bahwa Allah memelihara hidup kita, itu kita semua ada dalam keadaan baik. Cara Allah yang luar biasa dalam Allah memelihara kehidupan kita. Allah penuh kasih. Ia memberikan kita kehidupan, kesehatan, dan kesempatan untuk menikmati seluruh hasil ciptaan Tuhan yang ada di bumi ini. Dalam setiap langkah kita, Allah selalu dan menyertai kehidupan kita. Jadi Allah tidak pernah meninggalkan kita, ya. Jadi Allah selalu melindungi dan menyayangi kita dalam setiap kita melangkah. Dimanapun kita melangkah, penyertaan Allah itu selalu ada bagi kita. Jadi ada arti Allah memelihara. Jadi di semua materi ini saya mau bilang bahwa Allah memelihara hidup kita ada beberapa aspek. Ada 4 aspek. Aspek yang pertama, kasih dan perhatian. Kemudian aspek yang kedua, perlindungan dan keselamatan. Yang
Ya, kemudian arti Allah memelihara hidup kita. Kita dapat rasakan rasa syukur. Toh? Tuhan mengajarkan kita untuk selalu bersyukur. Kita harus tenang dalam menghadapi segala sesuatu. Ketika ada masalah, kita hadapi dengan tenang, bukan dengan marah. Tapi baiklah, ketika ada masalah, kita hadapi sesuatu dengan tenang. Kemudian tanggung jawab. Tadi saya sudah bilang itu tanggung jawab. Tanggung jawab Allah memelihara kita, menciptakan kita di dunia ini dan menempatkan kita dalam Taman Eden. Kita diberikan tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan alam bumi ciptaan Tuhan. Dari materi ini, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa Allah memelihara hidup kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah menitipkan kasih dan perhatiannya selalu kepada kita. Melindungi, memberikan kita keselamatan, serta memberikan kita berkat dan rezeki. Jadi kita dapat merasakan syukur dan percaya atas pemeliharaan Allah dalam hidup kita. Kita ada sampai saat ini bukan karena siapa? Bukan karena kuat dan hebatnya kita, tapi karena siapa? Tuhan. Oke. Sampai di situ materi kita tentang Allah memelihara hidup manusia. Siapa yang mau bertanya? Semuanya sudah mengerti? Mengerti, Bu. Semuanya sudah mengerti? Mengerti, Bu. Iya. Jadi manusia, saya dan kalian itu selalu ada dalam lindungan Allah. Allah selalu memelihara kita. Ada contoh. Kita ada sampai saat ini. Yang pertama, kita harus bersyukur. Itu contoh sikap yang dapat ditunjukkan sebagai orang beriman. Kita harus bersyukur toh, baik dalam susah maupun suka. Kita harus percaya bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Kemudian sabar. Saya sudah bilang tuh, sabar dalam menghadapi sesuatu atau tantangan. Kemudian taat. Kita selaku manusia, selaku remaja Kristen, kita harus taat kepada Tuhan dan firman Tuhan dan orang tua. Orang tua adalah wakil Allah di dunia ini untuk menjaga dan membimbing kita. Ya, kemudian kita harus saling mengampuni. Kenapa saya bilang kita harus saling mengampuni? Karena kita selaku manusia bukan punya hak untuk menghakimi. Kita manusia bukan punya hak untuk menghakimi, tapi yang punya hak untuk menghakimi itu siapa yang? Tuhan Allah. Berarti kita manusia harus saling mengampuni. Ya. Kemudian menerima dengan ikhlas apa yang Tuhan kasih itu, kita bersyukur saja. Kita bersyukur, kita harus menerima segala sesuatu itu dengan ikhlas. Kadang ada yang merasa kehilangan, kemudian belum ikhlas. Tapi Tuhan mengajarkan kita untuk kita selalu ikhlas untuk menerima apapun yang terjadi. Kemudian yang berikut, menghormati. Nah, di sini saya mau bilang terkait dengan Allah memperbarui hidup manusia, Allah memelihara hidup manusia. Allah juga mengajarkan kita untuk saling menghormati, menghormati satu dengan yang lain, menghormati orang yang lebih tua, menghormati orang tua di rumah, guru di sekolah, dan guru di sekolah minggu. Itu Tuhan mengajarkan kita untuk saling menghormati. Ada juga contoh yang lain. Contoh peristiwa dalam kehidupan keluarga. Yang pertama itu kesembuhan dari penyakit. Ketika kita sakit, pasti kita mau
Berdoa. Toh? Kita harus berdoa minta kesembuhan daripada Tuhan. Yang kedua, perlindungan. Perlindungan dari kecelakaan. Toh? Tuhan kasih kita punya akal, Tuhan kasih kita punya otak untuk berpikir agar setahu itu jurang yang masuk di situ lain. Toh? Itu Tuhan mengajarkan kita untuk kita dalam perlindungan. Dan Tuhan selalu melindungi kita. Tuhan selalu melindungi kita walaupun tahu itu jurang, tapi apa-apa sampai situ lalu jatuh dia balik naik. Toh? Tuhan itu yang dibilang dengan Tuhan memelihara hidup kita. Toh Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Oke. Oke. Iya. Kemudian kesempatan kerja. Toh, tadi saya sudah bilang bahwa yang dibilang dengan kesempatan kerja berarti kalau sudah pekerja tuh kerja akan baik-baik. Toh, kerja baik-baik. Toh, sebab yang dibilang kesempatan itu tidak datang dua kali. Kesempatan itu datang cuma satu kali. Toh, jadi kalau sudah pekerja, kerja dan tekuni itu dengan baik. Itu adalah anugerah pemberian Tuhan. Iya, dari situ ada juga peristiwa-peristiwa dalam kehidupan keluarga itu Tuhan tidak pernah melepas tangan. Toh, kalau Tuhan lepas tangan, berarti kita sudah binasa. Toh, manusia ini hanya bisa untuk merencanakan, tapi yang menentukan hidup kita ini adalah Tuhan. Mengembangkan kita harus membangun rasa syukur. Rasa syukur kepada siapa? Kepada Tuhan. Ya, dari materi yang sudah saya sampaikan, saya tanya sekali lagi, apakah kalian sudah mengerti? Mengerti, Bu. Mengerti. Iya. Sampai di sini pertemuan kita. Kalau ada yang mau bertanya, siapa yang mau bertanya lagi? Ya ada. Semua sudah mengerti? Mengerti, Bu. Oke. Mengakhiri pertemuan kita hari ini, kita ada dalam doa bersama. Doa bersama yang dipimpin oleh Adel. Guru dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita di saat yang hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena kami sudah selesai belajar. Itu semua bukan karena kuat dan hebatnya kami, tapi itu semua karena kuasa campur tangan. Dan saat ini, Bapak, biarlah pelajaran yang kami terima dari guru kami, biarlah itu menjadi bekal bagi kehidupan masa depan kami. Tuhan Yesus, tuntun dan pelihara kami selalu dari kami selesai belajar sampai kami pulang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih Adel. Semuanya sehat? Sehat, Ibu. Oke.